Baik, Bapak Ibu semuanya, insya Allah kita akan mulai materi kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa sediakan terlebih dahulu airnya atau kopinya, tehnya, teh favorit untuk bisa menemani kajian kita pada pagi hari ini agar fokusnya lebih lebih fokus lagi gitu. Baik, selanjutnya waktu dan layar kita serahkan sepenuhnya kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Jazakallah khairan Kang Saifan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita mulai dengan sama-sama bersyukur kepada Allah atas semua takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita. Oleh karena itu, apapun kondisinya, jangan lupa untuk terus mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa juga kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan solawat-solawat kita kelak Allah kumpulkan kita semua dan keluarga kita di surga Firdaus bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu apa kabar pagi ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sudah 231 orang yang hadir. Dengan izin Allah kita bisa ketemu lagi, belajar bareng lagi. Bunda Elsa sudah raise hand di Kendal, Bunda Safera di Bekasi, Bu Bunayah di Makassar, Bunda Irat di Jambi, Bu Diah Pusporini di Tegal, Omo Adin dan Quinsa di Surabaya, Mama Rafa di Bekasi, Bu Nita di Tangerang, Bu Nanitri di Gresik, Ibu Hilda di Medan, Ibu Eti Helinali di Bandung, Bu Umi di Bekasi, Ibu Irma di Tangsel, Bu Yesi di Cilegon, Bu Intan Arisyanti, Ibu Sri Ayati, Bu Yuli di Pemalang, Bu Denti, Cibubur Bu Denti ya. Oh ya, Masya Allah. Ibu Sri, Ibu Uswatun Hasanah di Pangkal Pinang, Ibu Aniha di Tangsel, Ibu Siti Karima juga di Jambi, Ibu Lilis Lismuna di Pandeglang, Pak Komar di Sidoarjo, Ibu Nur Mudrika di Tangsel, Bu Dian, Bu Lina Marlina. Bu Lina Marlina saya yakin ini orang Sunda ya, Bu ya. Karena orang Sunda biasanya ada pengulangan. Ibu Ais Hulasoh di Kota Banjar, Ibu Umi Hadijah di Jambi, Ibu Dwi Putri di Tangerang, Ibu Infinix, Ibu Maimunah Izhar di Jakarta Utara, Ibu Eliza di Metro, Bu Fitri Welinda Garut, ngomong cucu, Alhamdulillah. Ibu Iin Abu Darin, Ibu Yati Nur Hayati di Bogor, orang Sunda juga ya, Yati Nur Hayati. Sehat-sehat ya Bu ya. Bapak Ahmad CJ, Ibu Dede Bapak Pak Dede Iskandar ya, Bu Desti di Tangsel di Pamulang ya, ini Bu Desti ya. Ibu Ita di Bogor, Ibu Diah Arini di Malang, Bu Wita di PKU, Ibu Indarwati, Ibu Siti Komariah di Kediri, Teh Cucu, Ibu Mira di Bandung. Masya Allah. Sudah 251 orang, dua layar yang nyalain kamera, Masya Allah. Ya, insya Allah kita hari ini akan membahas tentang takdir yang tidak kita pilih. Ya. Sebagai pembuka Bapak Ibu, takdir itu ada dua. Takdir yang sudah ditetapkan tanpa ada kontribusi kita ya Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah kita lahir dari rahim siapa, orang mana, kita sama sekali nggak bisa menentukan. Ya, termasuk jodoh. Meskipun kita bisa milih, bisa ikhtiar nyari, kita bakal menikah dengan siapa, kita sama sekali nggak bisa nentuin ya Bu ya.
Umur kita sampai berapa, meninggal di mana, meninggalnya lagi apa, itu semua di luar kuasa kita. Maka Bapak Ibu, ini adalah takdir yang mutlak, nggak bisa kita protes, terpaksa, suka atau terpaksa, sukarela atau terpaksa, ya terima aja. Nggak bisa kita tolak dan nggak bisa diubah lagi ya. Nggak bisa diubah lagi. Kita coba baca beberapa hal dulu ya Bu, beberapa dalil. Kita baca dulu surat 30 ayat 22. Boleh Bunda Elsa di Kendal, silakan. 30, 22, 22 Ya. Ustadz. Mm-mm. Ya, sebentar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Allahumma arhamna bil Qur'an. Barakawi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taufik barakallah, terima kasih banyak Bunda Elsa di Kendal. Bapak Ibu, ini Allah menciptakan, menjelaskan wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Allah yang menciptakan perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Ya, Bu. Jadi Bunda Elsa lahir di Kendal dengan bahasa seperti yang kita dengar barusan. Kalau dibandingkan dengan Kang Saifan yang tadi kita dengar juga bahasanya berbeda total. Ini hak kuasa Allah 100% ya Bapak Ibu. Kenapa Kang Saifan lahir di Gorontalo nggak bisa protes? Ya. Ya Allah, kenapa saya lahirnya di Pulau Sulawesi, nggak di Jakarta? Saya pengen jadi orang Betawi, ya nggak bisa. Sudah diterima saja. Ya Bu, tidak bisa protes, terima saja. Maka konsepnya ada takdir-takdir yang nggak bisa kita apa-apain. Tidak bisa kita pilih. Salah satunya adalah perbedaan bahasa, warna kulit. Ya Bu. Kenapa ya Allah saya lahir dengan warna kulit hitam? Saya pengen warna kulitnya pink kalau bisa. Ya enggak? Ya, terserah Allah ya kalau mau bikin ya Bu. Tapi yang jelas hari ini sudah hitam. Nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau mau perawatan bisa nggak? Ya bisa saja. Perawatan boleh. Tapi kalau disuntik jadi putih boleh nggak Bu kira-kira? Nah, ya. Nggak boleh mengubah ciptaan Allah ya Bapak Ibu ya. Tidak boleh mengubah ciptaan Allah. Maka kalau saya ditanya, boleh nggak operasi plastik? Ya, kita baca aja ayatnya ya. Surat 4 ayat 119. Boleh Bu Safera di Bekasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala udillannahum wala ummanniyannahum wala amurannahum fala yabaytikunna Fala yubayyik, fala fala yubattikunna. kunna adanal an'ami wala amurannahum wala yugoyirunna khalqallah wa may yattakhidhish syaitana waliyam min dunillah wa qad khasira husranam mubina. Surah An-Nisa ayat 119 yang artinya, dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak,
lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Allahumma warhamna bil Quran, barakallahu fiik Ustaz, berkah ilmunya, sehat selalu Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu Safera di Bekasi. Bapak Ibu, ini satu ayat. Ini adalah sumpahnya setan. Setan bersumpah wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adzanal an'ami fala wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Pasti akan aku sesatkan manusia dengan cara apa, Bu? Dibangkitkan angan-angan kosong. Ya, Bu. Setelah dibangkitkan angan-angan kosong, maka disuruh buat motong binatang ternak, motong telinga binatang ternak. Atau disuruh mengubah ciptaan Allah. Kan awalnya dari angan-angan kosong dulu. Contoh tadi ya. Ada yang nulis komentar, Ustadz pasang benang biar mukanya tirus. Dia berangan-angan dengan mukanya tirus, mungkin jadi ganteng, jadi cantik gitu ya Bu ya. Ya kan? Tarik benang biar muka tirus gak boleh Ustadz. Ini pada sejatinya kan berawal dari angan-angan ya Bu ya. Angan-angan pengen ganteng, pengen cantik. Loh, kita ini sudah diciptakan sama Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kamu sudah aku ciptakan dengan bentuk yang paling sempurna. Nggak usah diubah-ubah lagi. Maka saya dulu pernah disentil ya sama bukan disentil ya, sama ada ustadz yang ngomong begini. Memang ngatur perempuan ini susah katanya. Udah dikasih alis digambar ulang. Katanya begitu ya, Bu. Kalau laki-laki kan nggak pernah gambar ulang ya, Bu ya. Ya, kalau udah dikasih alis terima aja. Jangan digambar ulang. Ini dikerok digambar ulang. Coba. Ya. Tapi yang operasi plastik sekarang bukan cuma perempuan ya. Laki-laki juga banyak yang operasi plastik. Ini adalah godaan setan yang awalnya membangkitkan angan-angan manusia supaya mengubah ciptaan Allah. Jadi nggak boleh, Bapak ya. Nggak boleh. Bahkan kucing saja kalau saya ya, Bu ya, kalau tidak darurat itu tidak saya steril. Biarkan saja. Kecuali darurat, Bu. Kalau tidak darurat ya tidak saya steril, biarkan saja. Jadi Bapak Ibu jangan mengubah takdir Allah yang memang nggak bisa kita apa-apain ya. Nggak bisa kita apa-apain. Kalau saya lahir dari kulit yang coklat, lalu ternyata kerja di tempat dingin, kena AC terus ya Bu. Lalu saya mandi susu doang misalnya gitu, mandi susu aja, lalu berubah jadi agak putih, ya silakan nggak apa-apa ya Bu. Tapi kalau sampai suntik pigmen, ya Bu, suntik apa? Kalau suntik pigmen nggak boleh. Kalau suntik vitamin supaya seger, supaya kuat lagi boleh ya Bu ya, karena itu energi. Tapi kalau suntik apa? Suntik putih ya, kan setahu saya ada ya Bu suntik putih ya. Entah yang disuntikin apa saya nggak ngerti. Tapi jelas ini mengubah ciptaan Allah. Nggak boleh sama sekali. Ya, ini adalah takdir yang sama sekali nggak bisa kita ubah. Suka ataupun terpaksa, terima saja. Ya, Bu. Oke, kita sepakat di bidang ini ya. Artinya memang kalau udah membahas tentang takdir mubram, takdir yang memang apa adanya begitu, ya sudah nggak bisa diapa-apain Bapak Ibu. Kalaupun kita mau protes, ya Allah, kenapa saya lahir dari orang tua yang tidak kaya? Ya nggak bisa ngapa-ngapain, udah terjadi kok. Ya, Bu. Ya Allah, kenapa saya lahir dari keluarga yang orang tuanya tidak harmonis? Kenapa saya lahir dari keluarga yang orang tuanya bercerai? Ya nggak bisa milih, Bu. Ya, Bu. Itu takdir apa adanya. Tinggal hari ini kita mau menerima, kita punya respon apa terhadap takdir tersebut, ya Bu ya. Maka ini yang sering saya bilang kodok dan kodar. Allah memberikan kodok lahir dari keluarga yang tidak kaya misalnya, itu kodok. Tapi tetap dengan kodar yang pantas, dengan kodar yang cocok buat kita. Sehingga dengan ketentuan, dengan ukuran yang tetap, dengan ukuran yang pas, kita bisa diduga apa? Allah kan maha tahu ya Bu ya. Jadi Indra kalau dilahirkan dari keluarga yang begini dengan level kodar sekian, dengan ukuran sekian, Indra seharusnya tetap bisa merespon dengan baik gitu loh. Ya, harusnya begitu secara teori ya. Nih, kita baca dulu dalilnya surat
Al-Qamar ayat 49. Bu Bunaya silakan. Surat 54 ayat 49. Surah 54 ayat 49. Surah 54. Tunggu dulu Ustaz, baru cari. Surah 54 ayat 49 Ustaz. Iya, Bu. 49. Dicari saja, Bu. Santai aja dicari, nggak usah buru-buru. Jadi kalau ibu mengulang-ulang sebut-sebut itu tanda ibu panik. Pengen buru-buru. Maka silent aja. Sabar dan banyak zikir. Kan begitu ya? Ya, pernah saya sampaikan materinya kan? Diam dan zikir saja. Nah, justru kalau disebut-sebut ulang, tanda ibu lagi panik sebetulnya. Enggak, saya enggak ngejar-ngejar. Santai aja. Ya, Bu ya. Oke, Bu Bunaya silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi Salah, Bu. jannatin Salah, Bu. Surat 54 ayat 49. Ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah 54 Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sungguh kami menciptakan sesuatu menurut ukuran. Allahumma arhamna bil Ya, Qur'an. Syukran. Barakallah. apa? Taufik barakallah. Terima kasih banyak Bu Bunaya di Makassar. Bapak Ibu, Allah menginfokan kepada kita, Inna kulla sayin khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan ukuran tertentu. Dengan qadar itulah kita seharusnya ya Bu, sesuai dengan kekuasaannya Allah, sesuai dengan pengetahuannya Allah, maka kita harusnya bisa merespon dengan benar gitu loh. Ya. Maka kodok dan kodar yang seperti yang pernah saya jelaskan kan adalah kodok adalah ketetapan Allah, kodar adalah respon kita kan. Respon kita itu terjadi harusnya Bu ya, sesuai dengan eh, kekuasaannya Allah, sesuai dengan kehendaknya Allah. Respon yang baik Bu. Ya. Jadi karena semua kodok, semua ketetapan Allah diberikan kepada kita dengan kodar tertentu yang cocok dengan kita, maka secara keilmuan ya Bu ya, seharusnya kita tetap bisa merespon dengan respon yang sesuai maunya Allah, gitu loh maksudnya. Ya Bu, ya kan? Allah itu kasih ketentuan Bu. Allah tuh kasih ketentuan, misalnya ibu dikasih hujan, ya Bu. Hujannya dengan kodar tertentu, dengan level tertentu, yang ibu tetap bisa merespon dengan respon yang baik, sehingga tidak membentuk takdir yang buruk ke depan lagi gitu loh. Ya. Cuma masalahnya manusia kan banyak bantah ya Bu ya. Banyak bantah kan? Walakin aktsarosaiin jadal. Kebanyakan manusia kalau di surat 18 ayat 54, kebanyakan manusia itu kan suka membantah. Maka pada saat dikasih kodok dengan kodar tertentu, dia justru memilih kodar yang lain ya Bu ya. Memilih kodar yang lain yang akhirnya mendatangkan kodok yang lain lagi gitu loh. Ya kan? Jadi Bapak Ibu, hari ini semua ketetapan Allah yang sudah diberikan kepada kita itu sudah Allah tentukan dengan kodar tertentu yang cocok sama masing-masing kita. Sehingga dengan kodar tersebut kita tetap bisa memilih respon yang baik terhadap takdir tersebut, terhadap kodok tersebut. Dan kodarnya Bunda Elsa sama Bunda Safira itu beda-beda, nggak mungkin sama. Kodarnya Bu Bunaya sama Bu Mama Rafa beda, nggak mungkin sama. Termasuk kodarnya saya sama Ustadz Zulfikarullah misalnya, ya nggak mungkin sama, Bu. Beda juga. Jadi kalau ibu lihat, kok Ustadz Indra begitu ya, kok Ustadz Fulan begitu ya, memang nggak mungkin sama, Bu. Masing-masing punya kodarnya sendiri-sendiri. Coba kita baca berikutnya ya, Bunda Irat di Jambi, surat 42 ayat 27, Bu. Silakan.
Assalamualaikum Pak Ustadz, surat berapa tadi? Surat 42 ayat 27. 42 Asyura ya Pak Ustadz ya. Asyura ayat 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labagaw fil ard. Walaki yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi ibadihi kabirum basir. Artinya, dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. Sungguh dia maha mengetahui terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat. Allahumma bil-Quran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Irat di Jambi. Bapak Ibu lihat, ini kondisi manusia. Manusia kalau dikasih kelapangan rezeki sombong. Itu udah rumus umum. Rumus umumnya manusia adalah kalau dikasih kelapangan rezeki sombong, merasa hebat. Merasa ini hasil kerja gue nih, ya Bu. Ya kan? Maka supaya manusia tidak sombong, Allah memberikannya dengan ukuran tertentu, Bu. Indra kalau dikasih kajian dengan jamaah 5.000 bisa jadi sombong. Maka Allah tahu persis Indra supaya tetap tidak sombong dibikin berapa? Ya 400 orang lah ya Bu. Iya begitu Bu. Maka kalau saya melihat hari ini ya menilainya jadinya Bu ya. Kenapa Allah bikin saya ngisi kajian kalau titik balik cuma 400 paling banyak 500. Kalau meaningful ways bisa sampai 700. Kenapa nggak sampai 1.000? Allah tuh mau menyelamatkan saya dari sombong. Ya kan? Kenapa Allah takdirkan saya ada mobil tapi mobilnya bukan mobil Mercy, bukan Ferrari, Bu. Karena Allah lebih tahu dibanding saya. Karena kalau saya dikasih lebih dari itu, saya jadi sombong. Berarti kan kesimpulannya, saya lagi diselamatkan sama Allah, Bu. Betul nggak? Ya kan? Maka Bapak Ibu, siapapun hari ini yang dikasih takdir tertentu, dikasih kodok tertentu. Mungkin ada yang hari ini usahanya bangkrut. Usahanya bangkrut, tapi gara-gara bangkrut sekarang malah jadi kajian, ya Bu ya. Betul nggak? Mungkin kalau kagak bangkrut, nggak mau kajian-kajian. Bisa jadi kita dibikin bangkrut dulu, dibikin sakit dulu, dibikin ketipu dulu, akhirnya jadi cari Allah. Ya Bu, inilah kodar tertentu yang bikin kita malah mencari jalan yang baik, Bu. Ya kan? Mencari jalan yang baik. Inilah sebetulnya takdir-takdir yang Allah tetapkan dan kita nggak bisa milih. Justru tujuannya kan baik sama kita kan. Ya, Bu. Maka jangan punya prasangka buruk. Ada jamaah yang mungkin hari ini baru bercerai. Ya, Bu. Mungkin kalau masih jadi istrinya atau masih jadi suaminya, mungkin nggak ada kebaikan di sana. Allah takdirkan udah pisah aja dah. Ya Bu, percuma jadi istrinya juga kalau bukan jadi pahala, jangan ada jadi dosa terus. Tuh, Bu. Ini baru tadi malam ada yang WA saya, Ustadz begini, begini, begini. Besok kita Zoom. Dan qadarullah materinya cocok. Kenapa Fulan dan Fulanah dibikin cerai, sementara kita tidak? Ya Bu. Karena kita punya qadar masing-masing, punya level ukuran masing-masing. Kalau kita masih bertahan, kenapa? Karena masih bisa dapat kebaikan di sana. Ada mereka yang dikasih keputusan untuk berpisah karena justru dengan berpisah jadi kebaikan. Lihat aja nanti. Maka mulailah diterima dengan prasangka baik dulu kan. Jangan diterima dengan prasangka buruk. Ini soal rezeki yang dibahas dari ayat tadi ya. Surat 42 ayat 27. Mau rezeki, mau ujian, mau musibah, semuanya dengan ukuran tertentu yang bikin kita tetap memberikan respon yang baik. Bentar. Nah, ya, Bapak Ibu, ini kondisi yang harus kita pahami tentang
takdir mubram, ya, takdir yang nggak bisa kita pilih, ya Bu, yang terpaksa atau sukarela diterima apa adanya saja. Oke. Sekarang kita bergeser sama takdir yang bisa kita pilih, ya Bu, ya. Ada nggak takdir yang bisa dipilih, Bu? Ya, kita baca ayatnya ya. Bu Diah Puspori ini boleh bacain surat 90. Surat 90 ayat 8, 9, dan 10. Nah, Ustaz. Al-Balad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naja'allahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Artinya, bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu kebaikan dan kejahatan. Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz. Sehat dan bahagia selalu. Taufik barakallah, terima kasih banyak Bu Diah Puspori ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Allah sudah jelaskan, alam naj'allahu ainain. Bukankah kami sudah jadikan bagimu dua mata? Walisanau wa syafatain. Dua bibir, ya Bu. Ya. Lalu wahadainahun najdain. Kita semua dikasih dua opsi jalan. Semua dikasih opsi jalan, dua opsi jalan. Dan tinggal terserah kan kita mau milih yang mana. Kadang-kadang kita nggak memilih yang seharusnya dipilih kan, betul loh. Contoh, begitu ada musibah. Begitu ada musibah, pilihannya ada dua. Bersabar atau langsung reaktif, betul nggak? Ya. Bersabar atau reaktif. Allah maunya kita bersabar, tapi kita umumnya kadang-kadang milih reaktif, betul nggak Bu? Seperti Nabi Musa waktu belajar sama Nabi Khidir. Disuruhnya kan diem, jangan komentar. Tapi yang dipilih justru yang komentar terus. Ya, ya tapi ternyata kalau buat Nabi Musa, 3 kali kejadian tersebut jadi pelajaran buat dirinya, sehingga di kemudian dia mampu memilih qadar yang baik, Bu, ya. Ya. Tapi kalau kita kadang-kadang berkali-kali dapat pelajaran kayak gitu, tetap aja kagak mau ngambil pelajaran ya, Bu. Ya. Alam naj'allahu ainain, walisana wa syafatain wa hadainahun najdain. Kami kasih dua jalan, tinggal terserah mau pilih yang mana. Ya, kita lihat jalan yang sudah dipilih itu jalan apa saja. Yang sudah dikasih itu jalan apa saja. Boleh Ummu Adin dan Quinsa. Surat 91 ayat 8, 9, dan 10. Surat 91-nya sekarang. 8, 9, 10. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya, lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ya. Peris ya, Ummu Adin. Oke. Terima kasih Ummu Adin dan Quinsa di Surabaya. Bapak Ibu, kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah selalu mengilhamkan dua jalan. Selalu ngasih ngasih indikasi lah. Dua jalan. Kalau orang Jawa mungkin nyebutnya wangsit. Dikasih wangsit dalam bentuk dua jalan. Ya Bu ya.
Satu jalan takwa, dua jalan jahat, Bu. Ya. Ya. Jalan keburukan. Kenapa, Bu? Ya. Selalu Allah kasih jalan takwa dan jalan jahat. Kita kalau punya hutang, Bu, dan harus membayar, kita selalu punya dua opsi kan. Entah opsi buka utang baru lagi, sehingga jadi gali lubang tutup lubang, atau opsi bersabar lalu dihadapi, Bu, ya. Betul nggak? Kalau gali lubang tutup lubang dalam jangka pendek terasa sepertinya menyelesaikan ya, Bu, dalam jangka pendek. Ternyata dalam jangka panjang justru malah memperbesar hutang. Betul nggak, Bu? Apalagi kalau gali lubang tutup lubangnya pakai pinjol. Karena ada bunganya malah makin besar ujungnya. Betul nggak, Bu? Betul. Ya. Tapi kalau kita memilih bersabar, nggak usah bayar, lalu hadapi. Maaf ya Pak, saya nggak bisa bayar dulu sekarang, tapi saya ikhtiar akan saya lunasi. Ya, Bu. Secara resiko ada resiko lain. Apa resikonya? Mungkin diomelin, dikatain, diancem, dihinakan, ya, Bu. Dihinakan, betul nggak, Bu? Ya. Tapi hutangnya tidak nambah, betul nggak? Toh kita kan bukannya nggak mau bayar ya. Kita kan nggak bisa bayar, belum bisa bayar. Bedakan Belum lagi. bisa bayar. Betul. Bedakan antara orang yang nggak mau bayar sama belum bisa bayar. Beda nih, Bu. Kalau kita ketemu orang yang nggak mau bayar, oke, kita ada dalil lain yang kita harus tegas sama mereka. Tapi kalau ada orang yang belum bisa bayar, ini berlaku dalil lain lagi. Mudahkan, ya. Kita selalu dapat dua jalan kok. Ya. Maka kata Allah, sungguh beruntung orang-orang yang memilih jalan untuk mensucikan dirinya, Bu. Nggak nambah dosa, nggak nambah masalah. Ya, Bu. Waqad khaba man dassaha, tapi justru sangat berugi orang yang terus malah nambah masalah, Bu. Jujur aja. Ya, ini kan juga pilihan yang kadang-kadang nggak kita pilih ya, Bu, ya. Kita nggak milih menghadapi karena takut malu, karena takut diancam, karena takut diteror. Padahal, ya, Bu, padahal itu menyelamatkan kita dari ancaman hutang yang lebih besar. Ya, Bu, betul nggak? Nah, maka banyak orang yang kalau datang ke saya, apalagi urusan hutang piutang, saya bilang kalau pinjol udah jangan dibayar dulu dah. Hadepin aja, kecuali ibu memang bisa bayar. Kalau bisa bayar, bayar lunasin. Kalau punya aset, jual. Banyak orang yang jual aset aja nggak mau, Bu. Banyak orang yang jual aset nggak mau, lebih pilih mempertahankan aset, padahal dia bayar aja udah nggak bisa, gitu loh, Bu. Cicilan motor nggak bisa bayar, ya lepas aja, ngapain ribet-ribet, Bu? Ya saya 2 bulan lalu punya motor 2. Allah takdirkan saya harus melek ya, Bu, harus melihat fakta bahwa anak saya harus begini, 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 begini. Saya bilang sama istri saya, jual aja lah udah. Wah sayang, nggak ada sayang, biasa aja buat saya mah. Beneran. Ya, biasa aja. Harta datang, pergi, biasa aja. Toh kalau punya motor 2 juga buat apa ya? Nggak dipakai juga. Iya, satu aja yang dipakai. Maka coba, motor saya yang 1 kilometernya masih cuma berapa ribu doang. Karena jarang dipakai. Yang satu suka dipakai jauh, cuma berapa ribu aja. Ada yang satu cuma dipakai ke pasar sama ke masjid, ada yang satu dipakai agak jauh ke Cilandak. Itu pun cuma sampai Cilandak. Akhirnya saya mikir, lalu buat apa ya? Yang ada malah orang datang ngiri, ya, Bu. Mendatangkan orang yang satu ngiri, yang kedua bawaannya pengen minjem motor aja. Padahal dia punya motor, Bu. Iya, datang orang punya motor Mio tapi lama, ya, Bu. Mio lama. Ya secara warna mungkin udah nggak menarik ya, Bu, ya. Karena dia mungkin pengen ketemu temen reuniannya dan lain-lain, akhirnya jadi pinjem tukeran boleh nggak? Mio saya taruh sini, saya pakai dulu PCX-nya, coba. Saya bilang, nah sekarang ini kan jadi masalah, Bu, ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Harusnya kita kan memilih takdir yang mensucikan kita kan, bukan malah nambah dosa kan. Kalau kita memilih takdir dengan minjem motor dalam rangka menyombongkan diri, nambah dosa nggak kira-kira? Nambah dosa. Maka Bapak Ibu, manusia itu setiap kali dikasih masalah, selalu responnya jadi 3. Kita baca dulu surat 35 ayat 32. Silakan Bu Mama Rafa. Surat 35 ayat 32. 35 ayat 32 ya Ustaz. Ya.
Sebentar. 35 ayat 32. Oh, ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu Ustaz. Baik, barakallah, Jazakallahu terima khairan. kasih banyak Mama Rafa. Bapak Ibu, ini kata Allah ya. Allah yang bilang, "Summa auratnal kitabal ladzina stafaina min ibadina." Kemudian kami kasih nasihat, kami kasih ayat, kami kasih kitab kepada hamba-hamba kami. Faminhum dzalimun li nafsi. Tapi kita masih bisa melihat, udah dikasih ayatnya, udah dinasihatin, ustadznya udah datang, bahkan Nabi datang dulu ya Bu ya. Tetap aja dia zalim, nggak mau sadar. Yang kedua, waminhum muqtasid. Yang kedua adalah dia tengah-tengah. Tobat enggak, zalim enggak. Yang penting saya enggak ganggu orang dah, kan gitu ya Bu ya. Wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Dan sebagian dari mereka segera bertobat, segera memperbaiki diri, segera memilih jalan yang baik Bu, dengan izin Allah. Nah, ini kan 3. Kita yang harus kita pilih yang mana? Ya kan? Seharusnya secara teori kan kita milih sabiqum bil khairat biiznillah. Tapi kebanyakan manusia enggak milih ini, Bu. Enggak milih ini. Ini kalau takdir ini tidak dipilih, sampai kapan masalah kita selesai? Coba. Ayo. Ya kan? Sampai kapan masalah hutang kita akan Allah lunaskan? Kalau kita nggak buru-buru memilih sabiqum bil khairat biiznillah. Bersegera berbuat baik dengan izin Allah. Berbuat baiknya ini bisa macam-macam. Ya, kalau hutang ya berhenti bermental hutang. Kalau gaya hidup ya merubah gaya hidup gitu ya, Bu. Ya kan? Kalau kita tetap aja zalim, Bu, ya sampai kapan Allah nggak akan beresin. Tapi Allah tetap Rahman dan Rahim, betul nggak, Bu? Allah tetap akan memberikan tahapan-tahapan ujian supaya kita mikir. Ya, Bu. Tapi kalau kita tetap tidak mikir, mau diapain kira-kira sama Allah? Oke, kita lihat dalilnya ya, Bu. Surat 9 ayat 126. Boleh Bu Nita di Tangerang. Itu Ustaz, surat 9 ayat 126. Surat At-Taubah ayat 126. Mm-mm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna walahum yadzakkarun, yang artinya, dan tidaklah mereka atau orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali setiap tahun, namun mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik, sehat walafiat bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu Nita di Tangerang. Barakallahu fiik. Bapak Ibu lihat. Allah bilang, apakah kalian tidak memperhatikan awala yarawna? Apakah kalian tidak melihat annahum sesungguhnya mereka yuftanuna diuji fi kulli amin di setiap tahun marrotan au marrotaini sekali atau 2 kali. Jangan-jangan kita termasuk orang yang diuji setahun sampai 2 kali. Coba, ini udah luar biasa loh, setahun 2 kali ujian besar ya, bukan ujian kecil Bu.
Ya kalau sakit, sakitnya agak parah, ya Bu. Kalau urusan ekonomi, ekonominya agak besar gitu ya Bu. Bukan kalau sakit bukan pilek nih, ya kan? Mungkin agak berat sakitnya. Ya. Tapi kita lihat ujung ayatnya. Summa la yatubuna, kemudian la yatubuna. Kemudian mereka tidak bertobat. Walahum yadzakkarun, dan mereka pun tidak ngambil pelajaran. Artinya Allah mau bilang, jangankan tobat ini orang ya mikir aja enggak, gitu nggak kira-kira? Ya kan? Padahal kan minimum takdir yang harus dipilih dari semua ujian adalah minimal mikir kan Bu ya. Ada apa ya? Kok begini ya? Kan gitu ya Bu ya. Sehingga kalau kita mikir, kita akan menggapai hikmahnya. Betul nggak? Kita kan sering dinasehati kan, kalau ada kejadian apa-apa, pikirin hikmahnya, ada hikmah apa di kejadian ini, kan begitu ya Bu? Cuma banyak dari kita yang tidak memilih untuk mikir, tidak mengambil pelajaran. Ini bukan takdir, banyak takdir ini yang tidak dipilih oleh manusia. Begitu datang ujian, bukannya mikir untuk mengambil pelajaran, malah ngomel, marah, nyesel, ngamuk, ya Bu ya. Nggak mau mikir. Ini kan banyak takdir yang nggak mau kita pilih kan. Allah tuh nyindir kita begitu ya Bu. Nah sekarang bayangkan, kalau sudah dikasih ujian 2 kali, jangankan tobat, jangankan mikir, jangankan tobat, mikir aja enggak. Kira-kira naik jadi apa Bu takdirnya Bu? Yang tadinya ujian berubah jadi apa kira-kira? Nah, berubah jadi azab. Kita baca dalilnya ya. Surat 3221. Ibu Hilda di Medan silakan. Surat 32, surat As-Sajdah ayat 21. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanudziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Surat As-Sajdah ayat 21 artinya, dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih banyak Bu Hilda di Medan. Wafiq barakallah wa iyaki. Bapak Ibu lihat Bapak Ibu. Ya. Kalau ujian tetap tidak diambil pelajaran, jangankan tobat, mikir aja enggak, naik level Bu ya. Lalu berubah jadi azab. Walanuziqannahum minal azabil adna. Pasti akan kami turunkan azab di dunia. Dunal azabil akbar. Sebelum azab yang besar di akhirat. Jadi sebelum di akhirat aja di dunia udah dapat azab nih. Tujuannya apa? Biar kita, tujuannya lihat. Allah turunin azab dengan qadar tertentu. Allah turunin azab dengan ukuran tertentu supaya tobat kan Bu ya? La'allahum yarji'un. Betul enggak? Tapi kenyataannya banyak manusia dikasih azab tobat apa enggak? Belum tentu ya. Kita lihat faktanya. Sekarang kita lihat pada saat Nabi Musa berdakwah kepada Firaun. Ujian pertama Firaun apa Bu? Ujian pertama Firaun adalah bukti kalau Nabi Musa itu adalah nabi beneran. Bisa mengubah tongkat jadi ular, ya Bu ya. Lalu dia berduel sama penyihir. Ya kan? Penyihirnya kalah semua. Itu ujian pertama. Ternyata jangankan mikir ya Bu ya. Jangankan mikir, tobat aja enggak. Jangankan tobat, mikir aja enggak. Betul enggak? Firaun ya Bu. Lalu setelah itu apa yang diturunkan Allah buat Firaun? Berubah tuh Bu. Karena kita nggak milih takdir untuk bertobat, akhirnya turun ujian berikutnya. Boleh Bu Eti Herlinali di Bandung. Surat 7 ayat 130. Terima kasih Ustaz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahadna ala fir'auna bisinina wa naqsim minasyamarati la'allahum yaddakkarun. Artinya,
Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka mengambil pelajaran. Allah marhamna bil Quran. Jazakallah Ustaz. Banyak Sehat. Ibu, barakallahu fiik. Terima kasih banyak Bu Eti Herlina Lidiman. Lihat Bu, setelah Nabi Fir'aun nggak mau ngelihat Musa, nggak mau taat sama Nabi Musa, setelah kalah duel pun tetap nggak mau taat. Allah kasih ujian pertama ya Bu. Apa ujiannya? Kemarau. Karena kemarau akhirnya jadi nggak panen, kurang makanan ya Bu. Jangan-jangan kita juga mendapatkan ujian yang sama. Karena nggak mau taat-taat sama Allah, dibikin kemarau Bu ya. Kemaraunya bukan kemarau panas Bu. Mungkin nggak gajian lagi ya Bu. Kantornya tutup, jadi kurang duit, kurang tabungan ya Bu. Apa tujuan awalnya? La'allahum yazakkarun. Yazakkarun agar mikir kan. Kita disuruh mikir dulu Bu. Maka inilah Allah nggak langsung mengazab sampai membinasakan. Allah menurunkan azab supaya manusia mikir dulu. Dan azab ini masih di area yang mereka mampu hadapi loh. Betul nggak? Karena kalau orang masih mampu mikir kan berarti masih di level kemampuan dia, bener nggak? Kalau sudah nggak bisa mikir kan berarti kesimpulannya udah di luar kemampuan dia, bener nggak? Ya. Jadi inilah kebijaksanaannya Allah, luar biasa. Tapi lihat apa yang terjadi saat Allah turunkan kemarau. Apa responnya Fir'aun dan kawan-kawannya? Silakan Bu Umi di Bekasi. Surat 7 ayat 131. Ayat berikutnya. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza ja'athumul hasanatu qalu lana hadhi wa in tusibhum sayi'atu yatayyaru bimusa wa mamma'ah ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Surat Al-A'raf ayat 131. Maka apabila kebaikan, kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata, bagi kami hal ini wajar karena usaha kami. Jika ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang bersamanya. Ketahuilah, sesungguhnya ketentuan tentang nasib mereka, baik dan buruk di sisi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu fiik, Tat. Wafik barakallah, terima kasih banyak Bu Umi di Bekasi. Lihat responnya Fir'aun dan jamaahnya dan warganya ya Bu. Mereka bilang kalau mereka sukses dapat kemakmuran hasil panen, mereka bilang ini hasil kerja kami ya Bu. Dia nggak bilang ini atas izin Allah. Tapi kalau dapat keburukan dia mulai salah-salahin ke sono kemari, betul nggak? Ini kira-kira perilakunya Fir'aun apa jangan-jangan perilaku kita juga ya Bu? Ngaku lah. Iya, ngaku. Kita ngomongin Fir'aun aja, padahal ini sikap kita, jangan-jangan ya. Ya Bu, giliran sukses dapat bonus, ini hasil kerja saya nih. Tapi giliran dapat keburukan, kita nyalah-nyalahin ini sih, biang sialnya dia nih. Biang sialnya sono nih, kan begitu ya Bu? Maka sebetulnya kan Allah mau kita mikir ya. Dari semua ujian-ujian ini Allah mau kita mikir, bukan cari-cari kambing hitam. Ya. Bukan yang apa namanya? Bukan yang maunya kita itu kalau baik-baik baru merasa kita yang kerja ya, Bu. Tapi kalau buruk-buruk nyalahin sono sini gitu. Ya, Bu. Ya. Dan sekarang lihat, begitu kita tidak memilih takdir yang benar, memilih qadar yang benar, Bu. Pada saat Allah menurunkan ujian, ya, contohnya Fir'aun tadi kan. Fir'aun tadi kan tidak memilih qadar yang benar. Dia malah nyalah-nyalahin sono sini. Lihat apa yang terjadi. Kita loncat ke ayat 133-nya. Ya, 132-nya nggak usah dibaca. Langsung ke 133 aja. Boleh Bu Irma
Silakan. Surat 7 ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa arsalna sana dan maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah. Air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Sadaqallahul azim. Makasih Pak Ustaz. Terima kasih banyak Bu Irma. Saya agak bingung ya. Kalau Bu Irma baca Quran suka putus-putus. Tapi kalau baca ayat artinya lancar ya Bu. Kenapa ya? HP-nya buatan Israel. Enggak. Ya, jangan-jangan HP-nya nggak bisa mendeteksi ayat Quran. Enggak ya. Ya, Bu ya. Soalnya setiap kali Bu Irma baca ayat, kalau ayatnya nggak pernah lancar Bu. Tapi kalau baca artinya kita dengarnya lancar ya Bu, ya nggak putus-putus ya. Saya yakin ini bukan sinyal. Nah, ini bukan sinyal ya Bu. Enggak, bercanda ya. Tapi saya pikir Ibu perlu cari tahu kenapa sebabnya ya, supaya lebih lancar nanti ya. Tapi saya bukan soal bikinan Yahudi. Orang HP juga saya juga Yahudi, ini kan iPhone kan Yahudi punya juga ya Bu. Oke, cuma saya masukin Islam dulu dia. Oke, lihat. Pada saat kita tidak memilih qadar yang benar, Bu, Allah kirimkan ujian yang lebih besar lagi kan? Pada saat diturunkan musibah berupa kekeringan, bukannya tobat malah nyalahin Nabi Musa, nuduh kesialan ke Nabi Musa. Justru Allah turunkan masalah lebih besar lagi. Fa'arsalna alaihimut tufana. Pertama diturunkan topan. Ya, wal jaroda, belalang. Wal kummala, kutu. Wad dufadi'a, katak. Wad dama, dan darah. Buka keran, air berubah menjadi darah. Bayangkan. Artinya kalau kita tidak memilih takdir yang seharusnya kita pilih, ya Bu, Allah akan menurunkan masalah yang lebih besar lagi kan. Maka hari ini ya berjuanglah untuk memilih qadar yang benar supaya jangan datang masalah lebih besar lagi. Dan lucunya dan menariknya ini bukan dua ya Bu ya. Ya. Kalau tadi dibaca sama Mama Rafa kan ujiannya dua kan. Ujian setahun sekali 2 kali kan. Ternyata malah ini lebih banyak lagi, udah kena kemarau, ya Bu. Lalu kena ujian berupa angin topan, wabah belalang, wabah kutu, wabah katak, wabah air berubah menjadi darah. Wah, ini kan lebih banyak lagi. Sementara Allah bilangnya dua aja kalau nggak mikir bahaya. Nah sekarang ini banyak, berapa biji nih? Ya nggak? Dan lihat apa responnya kaumnya Fir'aun coba. Ibu Indarwati boleh ayat 134-nya silakan. Surat 7 ayat 134. Tergolong Musa. Boleh di-unmute Bu Indarwati. Nah, siap, udah. Yes. Seratus 134 surat 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 134 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma waqa'a alaihimur rijzu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima ahida indak la in kashafta annar rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, "Wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami,
niscaya kami akan beriman kepadamu dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Afwan, terima kasih banyak Bu Indarwati. Lihat Bapak Ibu, ini Fir'aun dan kaumnya mulai mikir ya Bu ya. Mulai mikir ya. Begitu dapat ujian bertubi-tubi dan mereka berikhtiar dengan Tuhan-Tuhan mereka, ternyata nggak beres-beres. Mulai datang ke Ustadz. Kalau dulu datang ke Nabi Musa. Ini kalau jamaah sekarang udah mulai masalahnya makin rumit, ya Bu. Mulai datang ke Ustadz minta nasihat dong, ya kan? Sama kan Bu ya? Sama ya Bu ya? Jadi ini kisah Nabi Musa dengan Fir'aun atau kisah kita kira-kira? Ya. Ya. Walamma waqa'a alaihimur rijzu. Begitu masalah bertubi-tubi datang kepada mereka. Qalu ya Musa da'ulana rabbaka. Mereka datengin Nabi Musa, wahai Musa, bisa nggak kamu minta ke Tuhanmu, ya, supaya ini ngilangin masalah-masalah ini, ya. Bima ahida indak, karena kan Tuhanmu menjanjikan sesuatu kan kepadamu kan gitu ya. Ya, Bu. Jadi datang nih Bu ya. Kalau kita mah datangnya ke Ustadz, minta nasihat dong, masalah saya gimana, ya Bu. Lalu dia berjanji kan, la in kasyafta annar rizza, kalau memang ini masalah bisa hilang, musibah bisa hilang, lalu minan nalaka, saya insya Allah akan beriman kepadamu. Ya Bu, bener tak? Banyak tuh jamaah datang juga begitu, Ustadz kalau masalah saya beres ya Ustadz, saya akan begini. Begitu beres Bu, lupa kah kira-kira? Apalagi kalau janjinya sama Ustadznya pribadi. Nanti Ustadz kalau masalah saya beres gini, nanti Ustadz saya begini. Bu, begitu masalahnya beres dan udah kaya lagi, saya berani nagih nggak kira-kira? Nggak berani nagih. Nggak diingetin saya dosa, diingetin disangkanya nagih, kan serba salah itu ya. Ya termasuk Fir'aun ini. Fir'aun dan kaumnya datang ke Nabi Musa, wahai Musa bantuin kita dong, coba minta ke Tuhanmu, bisa apa enggak nih menghilangkan ini semua. Dan lihat apa yang terjadi Bu. Boleh Bu Nur Hayati, ayat 135-nya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون. Namun setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka ingkar janji. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Nur Hayati. Bapak Ibu lihat, falamma kasyafna anhumur rijza ila ajalin hum balighuhu wa idahum yankusun. Dia yang janji sendiri kalau masalahnya selesai nanti saya mau taat. Kalau masalahnya selesai saya mau sholat tepat waktu ya Bu. Kalau masalah saya selesai saya mau sedekah, ya, gitu nggak kira-kira? Ya. Tapi begitu masalahnya udah beres dia lupa, sombong lagi ya Bu ya. Apa yang kemudian akan Allah kasih Bu? Setelah Fir'aun dan kawan-kawannya minta tolong sama Nabi Musa, minta didoain ke Allah, lalu dia tetap pada akhirnya mengingkar janji. Apa yang terjadi? Silakan baca ayat 136. Boleh Bu Nani Tri di Gresik. Araf ayat 136 ya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fantakhomna minhum fa'aghraqnahum fil yammi innahum kadzabu. Iya, itu si Bibi. Wa kanu anha ghafilin. Yang artinya, maka kami hukum sebagian di antara mereka, lalu kami tenggelamkan mereka di laut karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dan melalaikan ayat-ayat kami. Allahumma alhamdulillah bil Quran. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih banyak Bu Nanitri di Gresik. Bapak Ibu lihat, begitu masalahnya selesai bukan milih takdir yang benar ya Bu, memilih qadar yang benar sesuai dengan janjinya, malah mendustakan. Apa yang terjadi? Ya diazab Bu, ditenggelamkan. Ya Bu.
Bukan malah beres masalahnya, malah makin hancur. Ya, Bu. Ya. Jadi inilah yang harusnya kita pikirin. Jangan sampai kita salah memilih qadar, salah memilih takdir ke depan. Bukannya selamat malah makin hancur. Bu, kalau azab sudah turun kayak begini, lalu baru beriman, ada manfaatnya nggak imannya, Bu? Nggak ada. Kita baca dalilnya, surat 40 ayat 85. Silahkan. Bu Zalia Abu Bakar. Enggak. Surat 40 ayat 85. Baik Ustaz, sebentar 40 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Ghafir, surah ke-40 ayat 85. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Sunnatallahi allati qad khalat fi ibadih wa khasira hunalikal kafirun. Artinya, maka iman mereka ketika mereka telah melihat azab kami tidak berguna lagi bagi mereka. Itulah ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya. Dan ketika itu rugilah orang-orang kafir. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakumullah khaira Ustaz. Barakallahu fiq. Sehat walafiat selalu, panjang umur berkah. Semoga kita selalu istiqomah dan husnul khotimah. Amin. Terima kasih banyak Bu Zalia Abu Bakar. Lihat Bapak Ibu. Kalau azab sudah turun, baru muncul iman, gak ada gunanya lagi ya Bu. Maka pilihlah takdir yang benar sebelum azab turun. Mumpung hari ini masih, ya kalaupun masih punya utang, utangnya belum gede-gede banget. Udah buru-buru pilih takdir yang benar. Jangan cari takdir yang seakan-akan gampang. Padahal itu menyulitkan kita sendiri di masa depan. Karena iman yang muncul sebelum azab turun, iman yang turun pada saat azab turun nggak berguna lagi. Tadi ada yang nanya, jadi gimana dong Ustadz? Oke, kita lanjutin ya sedikit lagi, 5 menit lah insya Allah. Ya. Lalu gimana Bapak Ibu kalau seandainya kita sudah punya masalah, milih takdir yang kayak gimana sih? Boleh Budia Bandung. Budia Bandung tolong balik lagi ke surat 90. Sekarang baca ayat 11 dan 12. Surat 90 ayat 11 dan 12. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Ya, terima kasih Budia di Bandung. Bapak Ibu, ingat tadi ayat yang dibaca sama Bu Safera. Ya, Allah sudah memberikan dua jalan kan? Wahadainahun najdain. Ya, wahadain Allah selalu memberi dua jalan. Apa jalannya Bu? Jalan susah dan jalan gampang. Betul nggak Bu? Ya, maka kalau kita terusin di ayat 11 tadi, falak tahamal akobah. Tapi kebanyakan manusia tidak memilih jalan yang susah, Bu. Maunya jalan gampang terus, betul nggak? Kalau hari ini punya utang, apakah kita memilih jalan yang susah dengan cara ngadep orangnya, nyerah apa adanya, saya nggak bisa bayar. Rata-rata kan cari jalan gampang kan, buka utang baru, benar nggak Bu? Buka pinjol baru. Gitu. Maka Bapak Ibu kalau hari ini kita punya masalah, jangan cari cara gampang. Ibu, kita punya prinsip sekarang, kalau bisa susah, kenapa harus mudah? Bener nggak? Tapi ini untuk urusan solusi yang hakiki ya Bapak Ibu ya. Solusi yang hakiki ya. Apa itu jalan yang susah? Kita baca Bu Murdaningsi ayat 13-nya. Ayat 13 dan 14. Baik Ustaz. Afwan Ustaz, surah apa Ustaz? Surat 90. 13 dan 14. 13, 14, 15 Bu ya. 3 ayat sedikit-sedikit. Baik Ustaz.
Surah Al-Balad ya Ustaz? Ya, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Balad ayat 13 dan 14 ya sampai 15 Bu, satu lagi. sampai 15. Fakku qobat. Fakku rokobah, nggak boleh dipanjangin. Oh ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakku raqobat. Au it'amum fi yaumin dzi masqobat. Mas gobah, nggak boleh dipanjangin. Kalau Mas tak gob. marbutoh di ujung mati jadi hak ya Bu. Mas gobah. Terus satu lagi Bu. Mas qobah. Ya, Yatimam. satu lagi. Yatimam za makrobah. Ya. Yang artinya yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya. Ayat 14, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Ayat ke-15, pada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Oke. Sadaqallahul Terima kasih banyak Bu Murnaningsi, barakallahu fiik. Bapak Ibu, ini jalan yang sulit. Menyelesaikan masalah dengan melepaskan perbudakan itu sulit Bu. Masih ada nggak perbudakan sekarang? Siapa bilang nggak ada? Masih ada Bu. Iya, kita yang diperbudak dunia, betul nggak? Lepasin, betul nggak? Kalau dulu kan budaknya adalah manusia yang jadi budak manusia lain, betul nggak? Kenapa kita banyak masalah hari ini? Justru karena kita diperbudak dunia, Bu. Betul nggak? Kalau nggak baju nggak bermerek nggak mau, kalau mobilnya nggak mewah nggak mau. Ya lepasin tuh perbudakannya. Dan itu bukan hal gampang loh Bu. Karena itu kan melepas gengsi, betul nggak? Melepas level hidup kan. Oh hidup di sini dilepas jadi hidup biasa aja. Yang tadinya naik motor lepas, terpaksa naik jalan kaki, naik busway gitu ya Bu. Itu melepaskan perbudakan. Jangan sampai kita diperbudak sama dunia. Yang berikutnya apa? Yati au itamu fi yaumil dzi masghobah, memberi makan pada saat hari terjadi kelaparan. Bu, apa artinya, Bu? Kalau memberi makan pada saat terjadinya hari kelaparan. Kita sendiri lapar ya. Kita aja butuh, kita nolongin orang. Nah, itulah. Kalau hari ini mau punya masalahnya pengen beres, pilih takdir yang susah. Apa salah satunya? Kita aja butuh bantuan, malah bantuin orang. Ya, Bu. Kita aja butuh ditolong, malah nolongin orang. Yang berikutnya apa? Yatimah za makrobah, ngurusin anak yatim yang mungkin masih ada kerabat. Ya. Kita terusin lagi 2 ayat lagi. Ya, Ibu Tri Budi Astuti silakan. 2 ayat lagi berikutnya 16 dan 17 silakan. 16, 17. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au miskinan dan matrobah. ثم كان من الذين آمنوا تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Atau orang miskin yang sangat fakir. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Iya. Terima kasih Bu Tri Budi Astuti. Barakallahu fiik. Ya, Bapak Ibu. Lihat. Au miskinan za matrobah, atau ngasih makan orang miskin yang sangat fakir. Mungkin kita sama-sama miskin, tapi mungkin dia lebih kurang daripada kita. Ya Bu. Artinya kan kita melepaskan ya. Coba, melepaskan. Saya juga butuh. Oh, dia lebih butuh, kasihkan. Itu bukan jalan gampang, Bu. Ini jalan susah. Udah gitu yang berikutnya. Sumakana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri. Nasihatin orang supaya sabar. Bu, kalau kitanya susah, lalu kita nasihatin orang lain supaya sabar, berarti kitanya apa? Ya udah sabar duluan ya Bu ya. Bener dah. Ini kan sulit, coba aja. Silakan praktekin. Dan ini adalah takdir yang seharusnya kita pilih. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa memilih takdir yang sulit, jangan pilih takdir yang gampang. Ternyata takdir yang sulit ini adalah solusi hakiki dari semua permasalahan kita. Ibu dikecewakan sama mantan suami, lalu diceraikan. Memilih untuk menasehati orang lain sabar, padahal diri pun untuk harus sabar. Susah apa gampang? Menasehati itu mantan suami, udah kamu maafin saya ya, kesalahanmu sudah saya maafin semua. Sementara kita kesel habis diceraiin, gimana rasanya Bu? Ya, tapi itulah
takdir yang harus kita pilih. Falak tahamal aqobah. Kebanyakan manusia tidak memilih takdir yang sulit. Maunya cari jalan gampang saja. Ya, Bapak Ibu, tidak semua masalah selesai dengan cara gampang. Tapi meskipun cara ini sulit, ternyata ya Allah sudah janjikan walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti di kemudian hari semua terasa gampang, happy, puas. Iya, saya ngerasain betul kok. Ya. Maka Bapak Ibu hari ini jangan sampai kita memilih takdir yang tidak kita pilih ya. Padahal takdir yang tidak kita pilih ternyata adalah takdir terbaik dari Allah yang bisa menyelesaikan masalah-masalah kita semua. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf Pak Eko, Bu Yulia nggak kebagian ayatnya. Tadi saya pikir udah menurunin udah nggak ngasih tangan. Ya. Oke, saya kembalikan ke Kang Saifan. Terima kasih banyak. Barakallahu fiik. Allah, terima kasih Ustadz atas materinya. Baik, Bapak Ibu, akan kita semuanya. Mungkin dari materi tadi banyak hal-hal yang kemudian mengetuk hati kita. Karena kadang-kadang kita semua selalu mengatakan bahwa kita sudah menerima takdir dari Allah gitu. Namun ternyata ketika Allah memberikan takdir yang bahkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita selalu mengatakan, ya Allah kenapa harus begini gitu. Kenapa bukan begitu gitu. Kita selalu mengeluh gitu. Dan itu mungkin menerima takdir itu bukan hanya cara kita memahami dengan akal saja Bapak Ibu Ayah Bunda, tapi juga bagaimana cara kita tentang belajar untuk bisa menenangkan hati kita di hadapan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu, selama kita hidup tentunya kita akan selalu bersama dengan takdir, baik itu takdir yang tidak kita inginkan atau tidak kita pilih, ataupun takdir yang kita pilih dan juga takdir yang kita inginkan gitu. Maka dari itu, selama kita hidup kita tidak akan pernah lepas dari takdir. Maka insya Allah kita akan ada kelas eksklusif itu bagi Bapak Ibu yang ingin menyelami lagi atau mendalami lagi terkait dengan takdir gitu. Apa di balik takdir, apa hikmah yang akan kita ambil di balik takdir itu. Nah, insya Allah akan ada kelas eksklusif The Beauty of Qadar, keindahan di balik dari takdir itu, yang insya Allah akan bersama dengan Ustadz Indra Firmansyah dan juga Ustadz Zulfikar, yang akan berlangsung pada tanggal 15 sampai tanggal 16 Agustus, besok banget, hari Sabtu sampai hari Ahad, yang insya Allah itu pada pukul 05.30. Nah, bagi Ayah Bunda, Bapak Ibu yang ingin menanyakan informasi lebih lanjut dan mau mendaftarkan diri, silakan. Insya Allah sudah ada link yang sudah dikirimkan oleh admin kita di dalam kolom chat, bisa diklik link tersebut atau bisa langsung tanya-tanya juga bisa. Mungkin sebelum kita tutup, kita berikan satu kesempatan untuk Ustadz untuk closing statement dan juga memberikan penguatan terkait dengan kelas yang akan diarahkan besok, Ustadz. Ya, Bapak Ibu, kita itu menjalani hidup harus pakai ilmu, jangan tebak-tebakan. Karena kalau pakai tebak-tebakan kita susah sendiri. Ya. Oleh karena itu, pelajarilah ilmunya sehingga kita bisa memilih bersikap qadar yang benar, yang kelak qadar itu jadi takdir yang baik bagi kita. Semua bisa dipelajari asal kita mau. Ya, oleh karena itu, sekali lagi jangan bosan untuk belajar supaya kita bisa memberikan respon yang benar terhadap kodoknya Allah. Sehingga kelak takdir yang kita pilih adalah takdir terbaik. Insya Allah besok ada 2 hari kelas kita untuk belajar The Beauty of Qadar. Ya, bagaimana kita menata takdir masa depan kita dengan baik sesuai dengan ilmunya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih Bapak Ibu akannya semuanya yang sudah berkenan hadir dan sudah stay sampai pada pukul 7.05. Insya Allah, terima kasih. Maka dari itu kita akan tutup kelas kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Saifan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.